Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Jumat 23 Juni 2023. Tema, duka cita berubah menjadi sukacita. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam sebulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari pergabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ester pasal 9 ayat 22. Kitab Ester 9 menceritakan sebuah peristiwa yang menarik dan tentunya sulit dinalar secara akal manusia. Karena berdasarkan Ester pasal 3 ayat 13 dituliskan bahwa berdasarkan titah raja tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, semua orang Yahudi tanpa terkecuali harus dimusnahkan dari kerajaan Babel. Akan tetapi kenyataannya berubah. Justru orang Yahudilah yang terlebih dahulu menyerang musuh-musuh mereka. Tentu hal ini dilatar belakangi pada hari ke-13, kemudian dilanjutkan pada hari ke-14. Sesuai perintah Ester, diberlakukan undang-undang yang memperbolehkan orang Yahudi melawan dan membunuh musuh-musuh mereka. Maka di pasal 9 ayat 1 dikatakan, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Pada hari ke-13 di Benteng Susan, orang Yahudi membunuh 500 orang, termasuk ke-10 anak Haman. Pasal 9 ayat 7-10. Kemudian Ester meminta agar ke-10 anak Haman disilakan pada tiang. Selanjutnya pada hari ke-14, orang Yahudi membunuh 300 orang di Benteng Susan dan 75 orang di luar benteng, sehingga hari itu berubah menjadi hari perjamuan dan sukacita. Melalui peristiwa tersebut, Mordekai mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasveros agar merayakan hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar sebagai hari pertemuan dan sukacita. Hari raya itu kemudian disebutkan sebagai Hari Raya Purim, hari raya yang dirayakan setiap tahun untuk mengingatkan orang Yahudi bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari rencana pembunuhan oleh Haman dan sekutunya. Duka cita orang Yahudi berubah menjadi sukacita. Semua itu terjadi tentunya dalam kedaulatan Allah atas umatnya. Kemenangan orang Yahudi tidaklah terlepas dari campur tangan Tuhan, meskipun karya Tuhan tidak terlihat secara kasat mata. Orang Yahudi mengalami sukacita karena terbebas dari musuh mereka secara jasmani. Tapi sukacita terbesar dalam hidup orang beriman adalah karena Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengingat karya terbesar yang telah Tuhan lakukan untuk kita, dan marilah kita senantiasa mengucap syukur atas karya Allah dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dari ancaman musuhnya, dan Tuhan yang sama juga sanggup melepaskan kita dari setiap masalah dan belenggu yang mengikat kita. Dia sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Tetaplah percaya dan andalkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Ingat, Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.